Kemudian jawaban itu kita temukan di dalam external experience. Siapa yang diserupakan itu? Maka Alkitab sendiri menjawab bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Di mana itu? Bahkan saya pernah ditantang oleh saudara-saudara Kristiani bahwa Aristoteles terlalu berani menjustifikasi bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Kemudian saya katakan, data itu bukan dari kitab suci saya, dari kitab suci umat Kristiani memberi petunjuk bahwa orang yang diserupakan dan disalib itu adalah Yudas Iskariot. Di mana ayatnya? Ayatnya itu, demi Allah saya tidak perlu membuka Bible dan tidak perlu saya membuka Google, tersimpan dan saya hafal di kepala saya. Ayatnya itu berbunyi begini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19. Telah diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem sehingga tempat itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri, Hakal Dama atau tanah darah. Dan umat Kristen seluruh dunia mengiyakan bahwa Hakal Dama itu adalah tempat di mana kematian Yudas Iskariot. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kemudian berani katakan bahwa ayat ini adalah sebuah petunjuk terang benderang bagaimana kemudian yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Pertama, kita coba tarik ya, atau kita ke Google Map, klik Hakal Dama dan Bukit Golgota. Ternyata kita diarahkan oleh Google Map pada titik koordinat yang satu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cerita kematian Yudas Iskariot di dalam Bible ini diceritakan dengan dua cerita yang berbeda sehingga membingungkan. Artinya di sini ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu. Nah, maka itu saya katakan, saya bertanggungjawabkan saya punya narasi, ya, dan sudah sering saya katakan kepada saudara-saudara umat Kristen, bahkan level pendeta sekalipun. Saya katakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, dan saya tidak akan rubah bahwa dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 yang kemudian teridentifikasi bahwa Hakal Dama atau tanah darah adalah tempat penyaliban Yesus Kristus atau Yudas Iskariot yang diimani oleh umat Kristiani dan kemudian membantah, menuduh Al-Quran, menuduh umat Islam, menuduh Nabi Muhammad telah melakukan kebohongan. Ternyata di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 itu kemudian memberi petunjuk orang yang diserupakan itu. Maka ini mohon maaf Kanda Zul, maka saya tadi gini, bukan maksudnya saya ingin berdebat dengan Kanda Zul. Sekali lagi saya sangat saya sangat mengidolakan dan saya sangat menghormati Kanda Zulkifli M. Abbas ini. Pertama, beliau ini sosok yang sangat luar biasa ya. Itu tadi saya bilang, sampai saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi memang ini Allah Subhanahu wa taala itu memang mempersiapkan generasinya sangat luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih Kanda Zulkifli M. Abbas sudah menginspirasi para generasi-generasi Islam. Terima kasih Kanda Zulkifli M. Abbas. Mungkin setelah ini saya pamit, mohon maaf semuanya ya, Ustadz Sugi, Bang Bonar. Tunggu dulu, baru sisi pertama. Iya belum. Ini saya bantah. Iya, ini saya bantah lagi nih pendapat antum ini. Kopi sama Masako belum ada. Tunggu kopi dulu sama Masakonya, belum nongol kopinya. Kita bantah-bantahan, kita kupas ini malam, kita bantah-bantahan. Lanjut. Oke. Jadi kalau Adinda itu mengatakan yang disalib itu Yudas, saya lagi-lagi membantah. Bukan Yudas yang disalib. Iya dong. Bukan Yudas yang disalib. Kenapa saya katakan? Kalau adik saya ini menggunakan data Bible, saya pun menggunakan data Bible. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bible itu sejatinya bukan firman Tuhan. Jadi satu pendapat dengan pendapat yang lain berbeda. Jangankan antum dengan saya, orang pendeta dengan pendeta juga berbeda kok. Tentang konsep Tuhan aja mereka berbeda. Ya, jadi jangan besar hati kalau kita berbeda malam hari ini. Ya. Karena yang kita ulas ini adalah cerita